Nah, kita nggak bisa menentang mereka, apa kekuatan kita, tapi kita bisa mengantisipasi. Kembali pada gereja kita, kalau kita tidak bisa buat apa-apa lagi, ayo kembali ke rumah-rumah, nggak usah sibuk fasilitas. Kita semua tahu siapa Pak Sudi, apalagi yang lain-lain di bawahnya Pak Sudi lebih digencet lagi. Maka itu saudara, jangan sibuk dengan fasilitas, sibuklah dengan orang. Cari orang. Tadi saya sempat usul kepada beberapa saudara yang punya jalur dekat ke Pak Sudi. Saya berikan dua opsi. Satu, ubah gedung itu jadi sekolah atau rumah sakit. Lalu di dalamnya ada kapel untuk ibadah. Itu nggak apa-apa. Atau yang kedua, jadikan tempat kos menampung anak-anak. Karena Malang ini kota pelajar. Dari banyak daerah di Indonesia bisa berapa ratus anak temu situ. Tapi tiap 6 bulan diganti. Untuk apa? Kita latih untuk bersiap lulus nanti mereka kembali ke daerahnya lengkap secara intelektual. Mereka sarjana atau S2, secara mental rohani mereka dibekali. Diubah tempat itu. Saya usulkan begitu. Saya berkata kepada Pak Sudi, karena sudah waktunya. Kalau satu bangunan sekian miliar hanya untuk kebaktian saja, betapa sayangnya. Maka itu kita harus lihat orang mau dibawa kemana. Saya akan tunjukkan kepada saudara Ulangan 29 bahwa sejak perjanjian lama, hati Bapa di surga untuk orang, untuk manusia itu luar biasa. Ulangan 29 ayat yang ke-10. Judulnya menarik. Perjanjian dengan Tuhan diperbaharui. Oke, ayat 10-nya. Apa yang diperbaharui? Ini penting sekali. Kamu sekalian pada hari ini berdiri di hadapan Yahweh Tuhanmu, yaitu 1, para kepala sukumu, 2, para tua-tuamu, 3, para pengatur pasukanmu, 4, semua laki-laki Israel, 5, anak-anakmu, 6, perempuan-perempuanmu, dan ke-7, dan orang-orang asing dalam perkemahanmu. Saudara, ada 7 kelompok orang yang tinggal di Israel. Yang 6 kelompok itu jelas orang Israel asli, tapi yang ke-7 itu bukan, karena orang-orang asing. Saudara, hari ini kita akan melihat sebuah kebenaran yang dahsyat sekali, bahwa orang itu tujuan pokoknya. Untuk apa mereka dikatakan berdiri? Berdiri di hadapan Yahweh Tuhanmu pada hari ini. Jangan lupa kata waktunya adalah hari ini. Saya nyimpang sedikit. Kitab suci kita adalah satu-satunya kitab suci agama di dunia ini yang di dalamnya kata waktunya adalah hari ini. Tidak ada kitab suci agama apapun juga yang Tuhannya berfirman kepada umatnya tentang kata hari ini kecuali kitab suci kita dan Tuhan kita. Apa pentingnya? Oh, ini penting sekali. Dengan adanya kata hari ini di kitab suci kita, berarti firman ini up to date. Coba saya tanya begini, kalau orang membaca dia 50 tahun yang lalu, dia bunyinya apa? Dari orang membaca 50 tahun yang akan datang, tetap hari ini. Nah, kitab suci agama lain adanya pada suatu saat, pada masa itu. Nggak ada kata pada hari ini. Ini hebatnya, bahwa ini kebenaran. Hari ini berarti berlaku sepanjang zaman. 6 kelompok keluarga Kristen, orang tua semua ditambah orang asing. Nah, dalam tradisi Yahudi pada waktu itu, orang-orang asing itu adalah bukan orang Yahudi, tapi mereka ikut kerja, tinggal dekat-dekat mereka. Itu orang asing. Berdiri, saudara, orang yang berikut, kelompok ke-8. Coba saudara baca, siapa kelompok ke-8? Bahkan, ada kata bahkan. Jadi itu mau dimasukkan. Siapa? Tukang-tukang belah kayu. Dulu tidak ada LPG, tidak ada minyak tanah. Orang masak pakai kayu. Itulah pembantu-pembantu yang bukan orang Yahudi. Yang ke-9 siapa? Ayo baca siapa yang ke-9?
tukang-tukang timba air di antaramu. Dulu nggak ada pump, nggak ada sanyo, nggak ada pompa air. Untuk apa berdiri itu? Ayat yang ke-12. Untuk masuk ke dalam perjanjian Yahweh Tuhanmu, yakni sumpah janjinya yang diikat Yahweh Tuhanmu dengan engkau pada hari ini. Saya teruskan dulu. Supaya ia mengangkat engkau sebagai umatnya pada hari ini, dan supaya ia menjadi Tuhanmu seperti yang difirmankannya kepadamu, dan seperti yang dijanjikannya. Dengar, ini perjanjiannya. Seperti yang dijanjikannya dengan sumpah, dengan covenant kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Saya berhenti sampai 13 dulu. Saya minta begini, saudara dengar pertanyaannya dan saya minta saudara jawab dengan baik. Perjanjian Papa di surga dengan Abraham itu perjanjian kekal atau tidak? Enggak usah ragu, kekal atau tidak? Kekal. Bahkan sekurang-kurang ajarnya Israel. Kalau saya lihat kasih Papa itu luar biasa kasih. Israel itu sampai hari ini itu marah dan benci kepada Yesus Tuhan. Kami suami istri sudah 5 kali di Israel. Ketemu mereka itu muak. Saudara, 2010 sepanjang tahun itu Israel tidak terima turis dari negara manapun juga. Nah, ini dipertanyakan ada apa? Karena devisa keempat terbesar Israel itu turis. Tapi mereka itu benci dengan orang Kristen. Mereka pernah berkata kepada kami, gara-gara kamu percaya Yesus, kami jadi gak asli. Saya bayangkan, mereka itu bencinya kepada Yesus luar biasa. Kemungkinan mereka akan bangun bait suci itu, kemungkinan kenapa di stop turis sepanjang tahun 2010. Nggak tahu apa. Bayangkan mereka sudah bencinya begitu kepada Tuhan Yesus. Tapi janji ini kekal. Sumpahnya kepada Abraham nggak bisa batal. Tetap diberkati. Mau apa kita? Oke, saya kembalikan. Ini penting sekali. Nah, kalau 6 kelompok yang pertama nggak kita ragukan karena mereka orang Yahudi. Tapi kelompok ke-7 kan orang asing, bukan orang Yahudi. Kelompok ke-8 malah lebih rendah, tukang belah kayu. Kelompok ke-9 juga sama rendahnya kelompok ke-8, tukang timba air. Jawab pertanyaan saya kedua. Kalau firman ini berkata mereka dimasukkan ke dalam perjanjian dengan sumpah kepada nenek moyang kami, Abraham, Ishak, dan Israel, berarti 3 kelompok yang terakhir itu ikut selamat atau tidak? Nah, coba jawab, ikut selamat atau tidak? Ini yang saya heran, saudara. Ini kan perjanjian lama, kok ada begini? Artinya apa? Ternyata hati Papa di surga dari perjanjian lama sampai perjanjian baru sama tentang orang-orang yang berdosa masuk. Saya ulang lagi 13 supaya 12 untuk masuk ke dalam perjanjian Yahweh Tuhan, yakni sumpah janjinya. Wih, hebat sekali. Maka itu orang-orang Kristen, dengarkan ini. Siapapun yang tinggal di rumah kita, baik tamu yang cuma sebentar, apalagi pembantu yang nginep di rumah kita, atau karyawan harian yang kerja, kalau saudara dan saya sebagai orang benar berdiri di hadapan Yahweh Tuhan, maka orang-orang yang tinggal di rumah kita pun akan tersedot masuk, akan terhisap masuk. Katakan amin. Karena tukang belah kayu, tukang timba air itu para pembantu. Mari kita jujur, berapa tahun pembantu kita tinggal dengan kita? Sudah asin atau belum? Kalau saya pakai istilah kita di garam dunia. Ini pertanyaan penting. Kenapa banyak warga Kristen yang punya pembantu belasan tahun kerja nggak pernah tergarami? Karena di gereja nggak pernah ditekankan hal ini. Karena fokusnya bukan kepada orang, fokusnya kepada fasilitas dan aktivitas. Ternyata bukan cuma itu. Ayat yang ke-14. Coba saya akan baca pelan-pelan ya, ini penting. Bukan hanya dengan kamu saja aku mengikat perjanjian dan sumpah janji ini. Sudah berapa tadi? 9 kelompok ya?